Halo, eh, apa kabar semuanya? Jadi bertemu lagi dengan saya di video terkait tentang penggunaan HTML tag dasar gitu ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar terkait beberapa tag dasar pada bahasa HTML gitu ya, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan tag heading, tag list, dan juga tag table. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan tag link dan juga tag image. Oke, jadi mari kita mulai dengan cara penggunaan tag link. Ya, jadi kita mulai dengan link. HTML link itu merupakan sebuah hyperlink. Jadi mungkin teman-teman sudah pada paham atau sering mendengar istilah hyperlink gitu ya, bagaimana kita bisa membuat hyperlink contohnya pada Microsoft Word atau PowerPoint gitu ya, agar antara satu slide atau satu halaman bisa berhubungan dengan halaman yang lain gitu ya. Jadi di web juga sama gitu ya. Jadi kita bisa nanti mengklik linknya itu agar kita bisa berpindah antar dokumen atau dalam hal ini antar halaman web seperti itu. Ya. Kemudian cirinya dari sebuah link adalah pada saat kursor mouse kita itu melewati di atas link tersebut, itu maka kursor mouse kita akan berubah menjadi sebuah icon tangan seperti itu ya. Ya, jadi kita akan langsung coba saja bagaimana caranya kita membuat link di HTML. Oke, ini saya buka editor ya. Masih menggunakan editor pada video sebelumnya ya. Nah, jadi di sini sudah ada struktur utama dari HTML kita seperti biasa, ada tag head, kemudian tag body, title. Nah, itu. Jadi kita langsung saja mengetikkan belajar membuat link gitu ya di bagian body ini. Itu ya. Nah, kemudian tag link itu diwakili dengan tag A. Jadi kita bisa mengetikkan tag A seperti itu, kemudian bisa klik tab atau di enter boleh. Nah, nanti akan otomatis dibuatkan pasangannya seperti itu ya. Nah, kemudian tag A itu akan diikuti dengan atribut yang namanya href, di mana di bagian href ini kita akan mengetikkan destinasi dari link kita ya. Nah, di sini saya berikan contoh, misalkan di sini saya ingin membuat link yang tulisannya adalah baca berita di Kompas. Anggap seperti itu. Kemudian saat link ini diklik, dia akan menuju ke halaman website dari Kompas gitu ya. Jadi di sini saya ketikkan di hrefnya itu adalah alamat websitenya ya. Oke, Kompas. Oh, seperti itu ya. Jadi begitu nanti kita klik link ini, maka seharusnya dia akan otomatis membuka website kompas.com ini ya. Kita coba, kita buka di browser. Ini saya refresh. Nah, ini sudah muncul linknya seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi cirinya adalah link ini bisa klik, jadi bisa diklik. Begitu kursor kita berada di atasnya, itu akan berubah ikonnya menjadi ikon tangan seperti ini ya. Jadi saat saya klik ini, maka dia akan berpindah ke website dari Kompas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara kita membuat link di HTML. Jadi sekali lagi menggunakan tag A, penutupnya /A, kemudian dilengkapi dengan atribut href, kemudian mengetikkan destinasinya gitu ya.
atau arah dari link kita saat diklik gitu ya, kemana atau membuka apa seperti itu. Ya, nah saya kembali ke slide. Nah, kemudian ada beberapa atribut yang umum digunakan dalam sebuah link gitu ya. Ada yang namanya atribut target dan ada yang namanya atribut title. Mungkin saya demokan satu persatu. Pertama, kita coba yang namanya atribut atribut target gitu ya. Di sini saya buka editornya, dan saya tambahkan atributnya. Atribut target. Itu. Nah, di atribut target ini kita bisa mengisi sebenarnya ada 4 value ya. Ada apa namanya? Ada blank, ada top, ada self. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang akan sering kita gunakan adalah blank ya. Jadi kita coba target underscore blank seperti itu. Nah, nilai target ini itu akan melakukan aksi berupa begitu link ini diklik nanti dia akan membuka situs kompas.com ini tetapi pada tab yang berbeda. Oke, kita langsung coba saja. Ini saya refresh dulu. Nah, pada saat ini diklik, kalau tadi tanpa adanya target blank gitu ya, maka kompasnya itu akan dibuka di tab yang sama di sini. Tetapi kita sekarang menggunakan target underscore blank, ya, maka pada saat ini diklik, dia akan membuka tab lain. Jadi, yang tab awalnya tetap, ya, kemudian dia akan membuka tab baru. Ya. Jadi, kita bisa membuat link yang aksinya seperti ini. Ya, jadi, akan membuka tab baru begitu linknya diklik. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan atribut target. Kemudian tadi, selain atribut target, juga yang sering adalah atribut title. Ya, title. Ya, seperti itu caranya. Nah, jadi di dalam atribut title ini, kita bisa memberikan nilai sebuah kata atau kalimat, di mana kata atau kalimat tersebut akan dimunculkan seperti modelnya tooltip. Atau kita coba saja. Nah, misalkan di sini baca berita di Kompas, misalkan membuka website Kompas. Nah, anggap seperti itu title-nya. Ya, mari kita lihat pengaruhnya. Jadi kita sudah tambahkan atribut title. Nah, di website ini saya refresh. Nah, begitu kursor ini saya taruh di atas linknya, tapi tidak mengklik ya. Jadi saya taruh seperti ini. Nah, dia akan memunculkan seperti tooltip. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sana muncul tooltip, yaitu namanya tooltip membuka website Kompas. Nah, seperti itu. Nah, ini hilang lagi. Nah, itu saya taruh di linknya. Nah, itu akan muncul yang namanya tooltip. Jadi manfaatnya kita bisa memberikan informasi atau deskripsi terhadap sebuah link gitu ya. Jadi lebih informatif lagi. Jadi orang tidak asal klik gitu misalkan. Nah, itu tadi pemanfaatan atribut title di sebuah link. Oke, kita kembali ke slide. Nah, kemudian terkait dengan URL atau di sini maksudnya adalah path atau target destinasi dari link yang kita buat, itu jenisnya ada dua, yaitu yang sifatnya adalah absolut dan juga ada yang modelnya adalah relatif, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ada dua, yaitu absolut dan relatif. Nah, contoh yang tadi kita buat itu adalah jenis URL yang absolut gitu ya. Jadi kita mengetikkan lengkap dari protokol yang digunakan gitu ya. Kemudian sampai triple W-nya, nah kemudian sampai dengan nama domainnya seperti itu. Ya, ini yang namanya absolute URL. Jadi biasanya digunakan untuk membuka halaman web yang berada di eksternal atau berada di server yang berbeda dengan website kita, seperti itu contohnya. Ya,
Nah, selain ada yang absolute URL, itu juga ada yang relatif. Nah, relatif itu misalkan kita membuka sebuah halaman web yang berada di server kita, ya. Jadi kita akan membuka halaman web yang lain yang merupakan satu website dengan apa yang kita buka sekarang, gitu misalkan. Ya, atau supaya ada gambaran di sini saya buatkan, di sini baru ada satu file HTML. Jadi saya tambah satu lagi, gitu misalkan ya. Misalkan saya tambahkan satu file lagi, misalkan namanya adalah beranda. Oke, di sini saya sudah buat satu file lagi gitu ya. Saya isikan apa namanya? Contoh codingnya. Ya, title-nya misalkan beranda. Kemudian di bodinya saya kasih heading 1. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat heading ya. Heading 1 halaman beranda set. Oke. Nah, jadi ini adalah saya sudah membuat satu file HTML lagi gitu ya, yang namanya beranda.html. Nah, sekarang saya ingin menghubungkan gitu ya. Jadi bagaimana saya membuat link di latihan.html ini, kemudian jika diklik maka dia akan menuju ke beranda.html. Ya, jadi caranya adalah di sini mungkin di sini saya buatkan link baru saja gitu ya. Oke, saya kasih tbr, kemudian di sini saya buat tag linknya lagi href, kemudian halaman beranda seperti itu. Nah, di atribut hrefnya itu yang saya tuliskan adalah kalau dia menggunakan yang relatif URL, kita hanya cukup menuliskan nama filenya saja gitu ya, beranda.tml seperti itu. Ya, jadi begitu ini diklik nanti dia akan membuka beranda.html. Ya, jadi kita coba, kita buka di browser, saya refresh dulu. Nah, jadi ini ada dua link gitu ya. Jadi yang tadi kita buat untuk halaman beranda adalah ini linknya. Jadi kita coba klik. Nah, maka dia akan berpindah ke file beranda.html seperti itu. Ya, jadi ini isinya halaman beranda website seperti yang kita tadi sudah buat gitu ya di beranda.html. Halaman beranda website. Nah, jadi begitu link ini diklik dia akan membuka file ini seperti itu. Ya, nah itu yang namanya kita menggunakan relatif ya, relatif URL seperti itu. Ya, oke. Saya lanjutkan, kita kembali lagi ke slide. Nah, selain tadi link yang tadi kita coba gitu ya, ada juga link jenis terakhir itu ada link yang namanya bookmark link seperti itu. Ya. Jadi bookmark link ini itu akan sangat bermanfaat jika kita gunakan di halaman web yang panjang gitu ya. Jadi bookmark link ini itu memungkinkan kita berpindah dari satu segmen web ke segmen yang lain gitu ya. Jadi masih dalam halaman yang sama tetapi kita bisa berpindah dengan cepat gitu ya. Seperti ditandai bagian tertentu dari apa yang kita tulis di halaman tersebut. Ya, mungkin saya berikan gambaran dulu. Di sini saya buka sebuah website yang memanfaatkan bookmark link ya. Nah, di sini ada sebuah website. Nah, contohnya, jadi misalkan begitu saat ini sebuah halaman website dan isinya panjang ya. Jadi hanya satu halaman tetapi isinya sangat panjang gitu ya. Nah, di sini ada beberapa link yang sudah dibuat gitu ya. Jadi begitu link ini diklik, dia nanti akan menuju ke bagian tertentu yang ada di halaman ini. Ya, misalkan contohnya kontak. Nah, ini saya klik. Nah, dia langsung akan scroll ke bawah sampai mencari bagian yang ada kontaknya. Nah, itu yang namanya bookmark link. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Ya, kita coba sama-sama. Ya, nah kita coba membuat bookmark link.
Jadi caranya adalah mungkin ini saya hapus supaya tidak bingung ya. Nah, sama menggunakan tag href juga, tag A juga ya. Kemudian misalkan menuju bagian 1. Oke, anggap nama linknya seperti itu. Kemudian di sini saya tambahkan mungkin beberapa tulisan dummy ya, tulisan rekayasa gitu ya, supaya kelihatan ada kontennya gitu ya. Kita bisa pakai lorem aja. Oke, ini satu lagi supaya agak banyak kontennya. Ini tulisan dummy saja. Oke. Yap. Nah, saya kasih tag P mungkin ya, dengan berupa sebuah paragraf. Oke. Kemudian saya kasih tag, anggaplah tag div gitu ya, kita pakai tag atau tag H2 mungkin, kita kasih heading 2. Kemudian misalkan ini judulnya ya, bagian 1 pendahuluan. Oke, coba kita buka dulu di browser tampilannya seperti apa. Close. Oh, belum di save. Oh ya, di latihan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, mungkin kurang ya. Jadi kalau ini diklik tidak terlihat nanti ada pergerakan di sini. Mungkin saya tambahkan lagi. Kita copy paste saja bagian yang ini ya, untuk contoh teksnya gitu ya. Oke. Oke ya, ini sudah cukup panjang gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah nanti harapannya saat saya mengklik ini ya, menuju bagian 1, dia akan langsung menuju ke bawah start. Nah, langsung menuju ke bagian 1 pendahuluan ini ya. Jadi cara membuatnya adalah kita balik ke coding ya. Nah, di sini di href-nya kita berikan yang namanya target ID-nya gitu ya. Jadi dengan membuat misalkan tanda hashtag gitu ya. Kemudian kita tulis di sini misalkan bagian 1. Nah, seperti itu, nyambung. Bagian 1. Nah, kemudian di target partnya atau bagian yang menjadi target itu kita tuliskan. Nah, di sini misalkan bagian 1 pendahuluan kita tuliskan di sini ID-nya, atribut ID gitu ya. Bagian 1 seperti itu. Ya. Jadi begitu ini diklik, dia akan mencari di dokumen ini yang memiliki ID bagian 1, seperti itu konsepnya. Nah, jadi dia akan mencari sampai ketemu, nah ternyata ketemunya di sini. Jadi dia akan berhenti saat sudah menemukan ID yang sesuai. Kita coba saja ya. Ini saya refresh. Nah, ini saya coba klik sekarang. Klik, nah, dia langsung akan bergeser ke bawah seperti ini. Ya. Saya ulangi. Nah, begitu ini saya klik, nah, dia langsung akan membuka bagian yang sesuai. Tuh. Ya, nah jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan jenis link yang namanya bookmark link. Ya, seperti itu. Oke, ya, jadi itu yang ingin saya jelaskan terkait bagaimana kita membuat dan memanfaatkan tag link di HTML ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ke materi terkait image ya atau gambar itu ya. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita menampilkan image di halaman web kita ya. Tetapi yang ingin saya berikan catatan di sini bahwa dalam kita membangun sebuah website itu peran image sangat penting gitu ya. Image itu dapat meningkatkan kualitas desain dan juga tampilan dari web kita gitu ya. Jadi seperti saya bilang bahwa kalau kita membangun sebuah website bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa nanti apa namanya
membuat coding di CSS, kemudian membuat layout yang baik, tetapi juga desain kita akan sangat ditentukan oleh pemilihan gambar yang kita gunakan, ukuran gambar, kejelasan, kesesuaian, dan lain sebagainya. Jadi gambar atau image itu sangat mengambil peran penting dalam tampilan sebuah website yang kita buat, seperti itu. Ya, nah jadi di awal ini kita belajar dulu bagaimana caranya kita bisa menampilkan gambar di dalam halaman web kita. Ya, nah kita langsung coba sama-sama saja. Kita langsung coba. Ya, nah di sini ini saya hapus dulu yang tadi kita buat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar gitu ya, yang ada di dalam folder. Nah, di dalam folder gambar, kemudian di dalamnya ada gambar yang namanya adalah logo.png gitu ya. Jadi extensionnya adalah PNG. Nah, caranya menampilkan gambar ini, jadi kita menggunakan tag yang namanya image. Nah, seperti itu. Nah, tag image ini itu agak berbeda dengan tag yang lain di mana dia tidak ada penutupnya ya. Jadi tidak ada slash image. Nah, tidak seperti itu. Ya, tidak ada penutupnya. Jadi seperti ini. Kemudian akan ada atribut src gitu ya. Ya, ini akan apa namanya bisa kita isi dengan nama image-nya gitu ya, yang akan kita tampilkan. Kemudian ada juga atribut alt gitu ya, atau alternate text. Oke, kita coba satu dulu, misalkan kita coba menampilkan yang ini ya, logo.png. Nah, jadi caranya adalah, nah ini sama juga dengan konsep relatif URL tadi di link gitu ya. Jadi kita tinggal memasukkan nama gambarnya saja, dilengkapi dengan extensionnya. Akan tetapi, karena gambar ini berada dalam folder gambar gitu ya, jadi kita harus tulis dulu nama foldernya gitu ya. Gambar, slash, kemudian nama filenya, seperti itu. Nah, kemudian di alternate text-nya, misalkan, ini saya kasih judulnya ya, logo Undiksa. Oke, seperti itu misalkan. Nah, coba kita tampilkan, saya refresh. Oke, nah ini sudah muncul gambarnya. Ya, kita sudah berhasil memunculkan gambarnya. Oke, saya ulangi, saya refresh. Oke, nah ini kita sudah berhasil memunculkan gambarnya. Ya, nah kemudian di sini ada yang namanya alternate text gitu ya. Salah satu fungsi alternate text adalah selain mempermudah indexing mesin pencari terhadap gambar kita gitu ya, alternate text juga berfungsi pada saat gambar kita tidak bisa di-load dengan baik oleh browser ataupun tidak ditemukan gitu ya. Misalkan nih saya salah nama gitu, misalkan ini saya tulis seperti ini dan tidak ada file yang namanya logo1.png di dalam folder gambar. Di sini maka di browser ya yang akan ditampilkan adalah informasi seperti ini ya. Jadi di sini ada alternate text-nya yang muncul seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi. Nah, selain atribut alt itu ada juga atribut yang namanya width dan height ya. Jadi dari namanya sudah terlihat atribut ini akan apa namanya? Dengan atribut ini kita bisa mengatur gitu ya, lebar dan tinggi dari gambar atau image yang kita tampilkan dalam website kita ya. Jadi tinggal ditambahkan di sini misalkan width ya. Nah, untuk ukurannya kita bisa pakai pixel misalkan 100 pixel, kemudian height-nya kita juga bisa isi misalkan di sini saya samakan. Oke. Kita buka di browser, kita refresh, nah, seperti ini jadinya, lebih kecil dari yang tadi ya. Nah, itu karena di sini kita sudah mengatur ukurannya, lebar dan tinggi dari gambar yang kita munculkan. Nah, seperti itu cara kita
menampilkan gambar di halaman website kita. Ya, nah, jadi itu materi yang ingin saya sampaikan di video saya kali ini ya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana kita membuat sebuah link, kemudian terakhir bagaimana kita bisa menampilkan sebuah image atau gambar di website kita. Ya. Nah, sekian video saya kali ini ya. Semoga yang saya sampaikan di video ini dan video sebelumnya itu bisa bermanfaat, bisa memberikan gambaran terkait beberapa tag dasar yang mungkin akan sangat sering nanti digunakan pada saat kita mengembangkan sebuah website dengan bahasa HTML tentunya. Ya, nah, selebihnya saya kira kita nanti akan bisa eksplor mandiri ya dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Ya, jadi sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, selamat berlatih. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di video lainnya. Terima kasih.